directly dari Makkah sebagaimana teorinya Hamka, tapi make dimampirkan dulu ke Gujarat India campuran dengan Hindu ya. Kemudian baru nyampe ke Indonesia. Jadi ini yang kemudian ternyata memang berpengaruh secara signifikan. Terbukti pada akhirnya eh, perlawanan kemerdekaan di dua tempat itu ya, di Jawa dan juga di Aceh itu menjadi lemah. Wah, ini luar biasa ya, sangat strategis gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya memandang perlu untuk sedikit ya kemudian menampilkan aspek kesejarahan ini dalam mata kuliah kita. Ya, kenapa? Agar jangan sampai ada duplikasi eh, salah seorang ustadz yang menyatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Gitu ya. Wali Songo itu fiktif. Loh, kurang apanya? Ya. Makamnya ada, meskipun ya akhir-akhir ini ada pemalsuan makam ya. Kalau teman-teman ngikuti perkembangan media sosial, dan jangan lupa teman-teman ya, yang memunculkan pertama kali itu lulusan IIKI juga. Kiai Imad itu lulusan IIKI, teman saya sekelas. Program internasional di IIKI ya. Tapi itu bukan tesis, itu tesisnya tentang Labid ya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ya. Jadi tulisannya tentang Ba'alawi itu yaitu bukan tesis, tapi itu satu tulisan terpisah dari tesisnya. Nah, baik, kembali agar jangan sampai kita lulusan IKI ikut-ikutan latah, kemudian mengatakan Wali Songo itu fiktif. Waduh, berat itu ya. Yang ada buktinya saja, makamnya saja, dikatakan fiktif. Apalagi kalau nggak ada. Ya, apalagi kalau nggak ada. Nah, ini sesungguhnya nyambung dengan gerakan apa? Wahabism ya di Saudi Arabia. Kalau kita baca ya, salah satu agenda utama mereka adalah apa? Melibas ya, menghilangkan jejak sejarah dari generasi Islam sesudahnya, agar generasi Islam itu terpisah, terpotong dengan generasi sebelumnya. Ya, terbukti ketika SAS, agen intelijen UK ya, kerajaan Inggris itu berkongsi ya dengan Saud ya, kemudian juga kebetulan ustadznya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah tercium oleh Sultan Abdul Hamid Tsani, lalu menginstruksikan segera ya, Syarif Makkah untuk sampai merinding untuk apa? Untuk mengamankan barang-barang pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Ke Turki. Ya, saya pernah melihat fotonya ya, kalau tidak salah di Mesir atau di mana itu ya. Saya pernah melihat fotonya barang-barang pribadi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difungsikan menggunakan kereta api ya, ke ke Turki untuk diamankan karena semua akan dimusnahkan, sebagaimana kubah-kubah makam-makam itu semua diratakan dengan tanah ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi Makkah dan Madinah waktu itu ya, pada awal abad ke-20 1900-an, seiring dengan jatuhnya Daulah Utsmaniyah 1923 ya, kemudian kita bisa melihat Mesir saat ini ya, gitu ya, bisa melihat Mesir saat ini yang syarat dengan khutbah dengan kubah-kubah itu. Kalau orang nggak tahu dipikirnya musola ya, masjid gitu ya, padahal itu makom. Meskipun ada, kalau makomnya ulama ya, biasanya di sampingnya ada musola. Nah, baik, sampai pada akhirnya eh, pendiri Nahdlatul Ulama itu membuat apa, teman-teman,
membuat eh, Komite Hijaz ya, untuk memprotes menentang rencana Raja Saud untuk menghancurkan Qubbatul Khadra. Ya, andaikan itu terjadi, maka kita tidak akan bisa melihat barang-barang pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang ada di Museum Topkapi. Ya, alhamdulillah saya pernah berziarah ke sana melihat sendiri ya peninggalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan andaikan Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, pendiri muassis Nahdlatul Ulama, tidak membuat komite Hijaz dengan mengutus Kiai Wahab Hasbullah untuk menggalang suara ulama seluruh dunia memprotes rencana Raja Saud menghancurkan Qubbatul Khadra, niscaya kita tidak akan bisa melihat indahnya kubbah makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi hemat saya, teman-teman sekalian, menjadi penting untuk menampilkan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan kemudian sekalian nyambung dengan periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia karena kebetulan ada beberapa teori ya yang ada di sini ya salah satu yang membangun teori itu ya kebetulan adalah salah satu orientalis juga ya non muslim. Jadi kita perlu tahu tentang itu. Nah, baik, ini sedikit mukaddimah teman-teman. Apakah pemakalah pertama sudah siap atau harus saya juga? Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Siapa yang mendapatkan tugas pertama? Falyatafaddalu mashkurin wa ma'jurin. Halo? Baik, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bapak Abdul Hakim El-Hamidi, Bapak Andi Ramadhani, saya sendiri, Khofifah Alawiyah, dan Mbak Risma Putri. Ini kami hendak memaparkan hasil diskusi kami terkait sejarah masuknya Islam di Nusantara dan periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia dan berbagai teorinya. Untuk yang pertama, ya, kita akan membahas terkait sejarah masuknya Islam di Nusantara berdasarkan teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia dan teori Tiongkok. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Mbak Risma Putri. Silakan kepada Mbak Risma Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara berdasarkan teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Tiongkok. Baik, penyebaran Islam dari awal kemunculannya sampai hari ini itu diyakini tidak lepas dari pengaruh sumber primer ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Nah, bisa dikatakan bahwa sejarah Islam juga merupakan sejarah Al-Quran, walaupun sejarah Al-Quran lebih terfokus pada peninggalan tertulis. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hampir seluruh bentuk gerakan atas nama Islam selalu mencari legalitas dari Al-Quran. Nah, kemudian awal kedatangan Islam ke Nusantara terdapat beberapa teori. Teori besar yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia berikut dengan sumber pendukung masing-masing, yaitu tadi ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Tiongkok.
Yang pertama akan dijelaskan teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Pineapple dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam adalah dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Kemudian pendapat ini juga ditegaskan oleh Snoop Horgan. Beliau mengatakan bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera yang memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu ada juga teori Gujarat dari Mukhed di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai di kawasan utara Sumatera pada tahun 1428 Masehi. Nah, adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Kemudian teori Mekah. Nah, ulama sekaligus sastrawan Indonesia yang gencar menggaungkan teori Mekah ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap disapa Buya Hamka. Beliau mengemukakan bahwa proses masuknya Islam sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Menurutnya, bangsa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, lalu diikuti Persia dan Gujarat. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa kedatangan awal orang Arab ke Indonesia juga dilandasi oleh dorongan untuk menyebarkan agama Islam, bukan sebaliknya untuk kepentingan nilai-nilai ekonomi. Beliau berpendapat sebagian besar rakyat Indonesia memeluk Islam bermazhab Syafi'i, sebagaimana yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Selain itu, gelar yang dipakai oleh raja-raja pada masa Samudra Pasai adalah gelar raja-raja Mesir, yaitu Al-Malik. Yang ketiga ada teori Persia. Nah, teori Persia ini dicetus oleh Husain Jayadiningrat. Di sini jelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Itu terbukti dengan peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Selanjutnya, teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj, yang mana penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Dan yang terakhir ada teori Tiongkok. Nah, menurut teori ini, Islam dibawa oleh perantau dari Tiongkok yang menjadi dasar dari argumennya adalah fakta bahwa orang Tionghoa sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Teori ini dikembangkan oleh ahli Kong Yuanzi dan didukung pula oleh Hamka. Keduanya mengambil dari buku populer di kalangan sejarawan Barat dan Timur yang ditulis oleh Mahuan dan Feishin. Dalam buku tersebut menyertakan perjalanan Cheng Ho, seorang Muslim Tionghoa, ke berbagai daerah Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, Sumanto Al-Qurtubi menyatakan bahwa dalam catatan dinasti Tang di daerah Kanton Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Tiongkok bagian selatan sudah terdapat pemeluk agama Islam yang menetap. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Risma. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan kedua ya, terkait periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia. Di sini sesuai dengan RPS, kami mengambil beberapa teori periodisasi tafsir dari teorinya Howard, Baderspiel, Nasruddin Baidan, dan Islah Kusmian. Untuk yang pertama, terkait teori yang dibawakan oleh Howard M. Baderspiel. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Andi Ramadhani. Bapak,
Kepada Bapak Andi Ramadhani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan teori periodisasi tafsir dari Howard Federspiel. Dalam tulisannya, ia meneliti tidak hanya literatur tafsir di Indonesia, namun lebih luas lagi juga mengkaji terkait terjemah buku-buku dalam bidang Al-Quran. Indeks catatan kaki penggunaan Al-Quran di masyarakat maupun media massa. Al-Quran sebagai bidang studi di sekolah Islam dan perkembangan kajian Al-Quran di PTKIN. Periodisasi tafsir abad 20, yaitu generasi pertama dari tahun 1900 sampai 1960-an, ditandai dengan adanya penerjemahan dan penafsiran yang masih terpisah-pisah, cenderung pada surat-surat atau juz-juz tertentu sebagai objek tafsir. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1960-an, penyempurnaan atas upaya pada generasi pertama. Pada tahun 60-an, penerjemahan lengkap. Biasanya memiliki catatan kaki, terjemahan perkata, dan kadang-kadang disertai dengan indeks sederhana. Buku-buku yang representatif pada generasi kedua, salah satunya adalah Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan, Tafsir Al-Quran karya Komaruddin Hamidi dan Fakhruddin, Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus. Generasi ketiga tahun 1970-an mulai muncul penafsiran lengkap. Penafsiran pada generasi ini seringkali memberikan komentar-komentar luas terhadap teks bersamaan dengan terjemahannya. Memiliki pengantar, indeks, perluasan tema, pembahasan, sabab nuzul. Buku-buku yang representatif pada generasi ketiga ini yaitu Tafsir Al-Bayan karya As-Siddiqi, Tafsir Al-Quranul Karim karya Abdul Halim Hasan, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Penyusunan standar nasional. Buku-buku yaitu Al-Quran dan terjemahnya, Al-Quran dan tafsirnya, terdiri dari beberapa jilid. Keduanya disusun di bawah Yayasan Penterjemahan atau Pentafsir Al-Quran pada tahun 1967 atas instruksi dari Departemen Agama dengan melibatkan para sarjana muslim dari berbagai Institut Agama Islam Negeri. Berikutnya, terjemahan dan tafsir kontemporer. Tafsir yang disebutkan di sini dimaksudkan kepada karya yang memiliki loncatan besar dari tafsir generasi kedua. Mungkin biasa bagi masyarakat awam, namun memiliki pengaruh besar pada bidang dakwah, terutama dalam perluasan nilai-nilai keimanan dan amaliyah di kalangan umat Islam Indonesia. Buku-buku yang relevan yaitu Tafsir Rahmat karya Umar Bakri, terjemah dan tafsir Al-Quran karya Bakhtiar Surin. Pada tulisan Bakri, ia berusaha menekankan pembahasannya kepada kesesuaian Al-Quran dengan perkembangan teknologi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan jelaskan terkait teori periodisasi tafsir yang dikemukakan oleh Howard Federspiel. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Andi Ramadhani. Untuk yang selanjutnya adalah teori dari Nasruddin Baidan yang akan disampaikan oleh Kang Hamid. Saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya jelas ya? Iya, lagi Jelas, Pak? pilek. Gimana, Pak? Suaranya memang serak-serak basah begitu ya? Ya, lagi kurang Kalau ini. lagi sakit. Lagi kurang ini, kurang sehat, Pak. Oh, baik. Baik. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan atau membacakan tentang tafsir pada menurut teori Nasruddin Baidan.
Ini periode klasik ya, abad 8 sampai abad 15 Masehi. Sejak permulaan Islam sampai ke Indonesia, sekitar abad pertama dan kedua Hijrah, berlangsung sampai abad ke-10 gitu ya. Kemudian bentuk penafsirannya ini masih bersifat umum. Tafsir yang diberikan pada periode ini berbentuk embriotik integral. Artinya, tafsir diberikan secara integral bersamaan dengan bidang lain, seperti fikih, teologi, dan tasawuf. Semua disajikan secara praktis, tidak dalam kajian teoritis. Kemudian dari segi metode penafsiran yang digunakan adalah metode ijmali dan diterapkan secara lisan, tidak tertulis. Lalu tafsir yang diberikan bersifat sporadis, praktis, dan kondisional. Artinya, tafsir yang diberikan sesuai kebutuhan praktis. Dan corak penafsiran pada periode ini bersifat umum. Contoh, ajaran Sunan Ampel tentang molimo, ya, tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang. Jadi tidak langsung ditafsirkan, tetapi menyampaikan pesan-pesan yang sejatinya diambil daripada Al-Quran. Selanjutnya periode tengah, yaitu abad 16 sampai 18 Masehi. Tafsir Al-Quran pada masa ini lebih berkembang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak didasarkan pada kekuatan ingatan semata, sebagaimana periode klasik, dan sudah mempunyai buku pegangan yang representatif dari ahli tafsir yang kompeten dan profesional. Sebagian besar metode penafsiran yang digunakan adalah metode ijmali. Corak penafsirannya masih bersifat umum. Nah, adapun karya pada periode ini itu penerjemahan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh Hamzah Pansuri. Kemudian tafsir surat Al-Kahfi, tetapi penulisnya tidak diketahui. Kemudian terjemahan Al-Mustafid karya Abdul Rauf An-Sirkili. Selanjutnya, periode pramodern abad 19 Masehi. Tidak banyak ditemukan mufassir yang memiliki karyanya sendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hamzah Pansuri dan Abdul Rauf An-Sirkili. Teknik pengajaran tafsir dan sasarannya yang lebih maju pada masa ini. Paling banyak kitab yang dipelajari adalah tafsir Jalalain dengan halaqah pensyarahan terhadap tafsir. Pada masa ini banyak upaya yang sangat kuat untuk menafsirkan Al-Quran dengan luas. Namun dari sudut pola pikir yang diajukannya belum mendorong anak murid untuk berpikir kreatif, tetapi lebih banyak mengajak mereka untuk menerima apa yang ditawarkan dalam kitabnya itu. Kemudian karya yang ditemukan pada periode inilah hanya satu karya tafsir yang representatif, yaitu tafsir Marah Labid, karya Syekh Nawawi Al-Jaldi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian periode modern abad 20. Ini kurun waktu pertama dari 1900 sampai 1950. Nah, ini mulai banyak didirikannya madrasah maupun lembaga-lembaga pendidikan. Umumnya pengajaran tafsir paling banyak menggunakan tafsir Jalalain. Namun, di beberapa lembaga telah menggunakan beberapa kitab lain, termasuk kitab tafsir modern yang ditulis Syekh Muhammad Abduh. Nah, sejak akhir tahun 1920-an dan seterusnya, sejumlah terjemahan Al-Quran dalam bentuk juz per juz, bahkan seluruh isi Al-Quran mulai bermunculan. Kondisi mulai bermunculan nih. Nah, kondisi penerjemahan Al-Quran semakin kondusif setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode ijmali, namun pada ayat-ayat tertentu akan diberikan penjelasan yang lebih rinci. Nah, bentuk penafsirannya adalah ra'yu, sedangkan corak penafsirannya masih bersifat umum. Demikian, kemudian lanjut ya. Tafsir Hibarna oleh Iskandar Idris pada tahun 1934. Kemudian tafsir Asyamsiyah oleh Kiai Haji Sanusi pada tahun 1935. Kemudian kurun waktu kedua, 1951 sampai 1980. Mulai didirikannya PT AIN yang memberikan harapan besar terhadap peningkatan kehidupan berkeagamaan tidak terkecuali tafsir. Pengajaran tafsir telah diadakan secara formal di perguruan tinggi. Kemudian pengajaran tafsir mulai memasuki babak baru, yaitu secara topikal atau maudu'i atau tematik.
bentuk penafsirannya adalah ra'yu. Kemudian metode yang digunakan ada dua macam, ijmali dan tahlili. Nah, corak tafsir sudah mulai bervariasi seperti corak sosial kemasyarakatan dengan pendekatan tasawuf yang dilakukan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi kalau lihat tafsir Al-Azhar kita bisa melihat wajah corak tasawuf di dalam tafsir tersebut. Nah, karya-karya di film ini itu kasih tafsir Al-Azhar karya Hamka, Buya Hamka, kemudian Al-Quran dan terjemahnya karya Bakhtiar Sulim, tafsir Al-Bayan karya Harsbi As-Siddiqi, tafsir An-Nur karya Harsbi As-Siddiqi, Al-Quran dan tafsirnya oleh tim Departemen Agama RI, kitab Al-Mubin karya Kiai Haji Muhammad Ramli dalam bahasa Sunda, kemudian kitab Al-Ibris oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dalam bahasa Jawa. Nah, kurun waktu ketiga itu 81 sampai 2000. Memasuki dasawarsa 80-an, studi Islam di Indonesia memasuki babak baru yang lebih prestisius. Sudah ada program pascasarjana. Banyak sekali dalam bidang tafsir pada periode ini, namun tidak seluruhnya terpublikasi. Adapun metode tafsir pada periode ini sudah mengalami kemajuan, yakni tidak lagi terbatas pada metode tahlili dan ijmali, tetapi juga sudah masuk pada metode muqaran atau perbandingan dan maudhu'i atau tematik. Nah, tafsir karya-karyanya adalah pada periode ini tafsir Biro'i, yaitu upaya penggalian konsep wanita dalam Al-Quran oleh Nasruddin Baidan. Terbit tahun 1999, kemudian tafsir kebencian, studi bias gender dalam tafsir oleh Zaitunah Subhan, terbit juga tahun 1999, dan tafsir Al-Misbah karya Prof. Muhammad Quraish Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah yang sangat kita kenal. Demikian pemaparan dari saya tentang teori Nasruddin Baidan pada periode tafsir. Dikembalikan kepada majelis. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk yang terakhir, yakni teorinya dari Islah Kusmian. Kami ambilkan dari bukunya yang berjudul Khazanah Tafsir Indonesia, dari metodologi, dari hermeneutika hingga ideologi. Nah, dalam kata pengantarnya, Islah itu mengatakan bahwa kajian yang dilakukan Federspiel itu terlalu bersifat umum, mencakup keseluruhan literatur yang berbicara terkait Al-Quran, baik itu tafsir maupun ilmu tafsir. Namun, menurut beliau kontribusinya itu belum terlalu signifikan, sebab kerangka teorinya itu didasarkan pada masalah kepopuleran literatur, bukan metodologi. Nah, di sini dalam buku ini sebenarnya Islah Kusmian itu hendak memaparkan, menganalisis terkait beberapa tafsir yang muncul pada tahun 90-an. Namun sebelum itu beliau menjelaskanlah tentang periodisasi literatur tafsir Al-Quran yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan Federspiel, periodisasi yang dimaksud oleh Islah Kusmian itu bermula dari abad 20. Jadi yang sebelum abad 20 itu tidak masuk periodisasi, tapi tetap beliau terangkan di bab geliat tafsir, penulisan tafsir di Indonesia itu, per abadnya itu ada apa saja. Itu dijelaskan dari situ. Untuk penulisan tafsir abad ke-6, penulisan tafsir itu telah terlihat ada dengan ditemukannya manuskrip tafsir surah Al-Kahfi yang tidak diketahui penulisnya, dan itu sekarang tersimpan di Belanda. 1 abad kemudian, mulai muncul tafsir lengkap 30 juz, yakni Terjemahan Al-Mustafid, karya Abdul Rauf Asingkili. Ya. Terus abad ke-19 itu ada 2 yang disebutkan oleh Islah Kusmian. Yang pertama yakni Kitab Faraidul Quran berbahasa Melayu Jawi yang tidak diketahui penulisnya. Kitab ini terdiri dari 2 halaman saja dengan huruf penuh. Keterangannya adalah terkait Quran Surat An-Nisa ayat 11-12 disajikan secara sederhana, namun lebih dari sekedar terjemah. Yang kedua adalah tafsir Munirnya Syekh Nawawi atau bisa dikenal dengan tafsir Malah Labid yang berbahasa Arab dan kebetulan juga ditulis di luar Indonesia.
mulai awal abad ke-20 lah ini muncul beragam literatur tafsir yang ditulis oleh kalangan Muslim Indonesia dan abad 20 inilah yang kemudian dijadikan periodisasi oleh Islah Kusmian. Untuk yang pertama, yakni periodisasi periode pertama ya, mulai permulaan abad ke-20 hingga tahun 1960-an. Pada periode ini, model dan teknik penulisan tafsir itu masih relatif sederhana. Objek tafsir sudah cukup beragam, ada yang berbasis surah tertentu, juz tertentu, ataupun lengkap 30 juz. Dan pada periode ini pula mulai ditemui penulisan tafsir yang dilakukan secara kolektif. Buku-buku yang representatif untuk periode ini yakni di antaranya tafsir surah Yasin dengan keterangan karya Ahmad Hasan, kandungan Al-Fatihah karya Bahru Merangkuti, terus ada Al-Burhan tafsir Juz Amma karya Haji Abdul Karim Amrullah, terus tafsir Al-Bayan karya Hasbi Asidiki, tafsir Al-Quran Al-Karim karya Halim Hasan, Zainul Arifin Abbas, dan Abdurrahman Haitami yang dilakukan secara kolektif ini. Untuk periode kedua, yakni dimulai dari tahun 1970-an sampai 1980-an. Nah, pada periode ini penyajian dan objek tafsir seperti halnya eh, periode pertama itu masih ditemui. Entah itu teknisnya yang sederhana atau objeknya yang surah juz atau utuh 30 juz itu tetap ditemui di periode ini. Tetapi pada periode kedua ini mulai muncul karya tafsir yang berkonsentrasi pada ayat-ayat hukum. Untuk buku-buku yang representatif di sini ada Samudra Al-Fatihah karya B. Arifin, terjemah dan tafsir Al-Quran karya Bahtiar Surin, ada tafsir Al-Azhar yang banyak kita kenal, Al-Quran dan tafsirnya Departemen Agama RI. Terus yang bertema ayat-ayat hukum ada di sini yakni uh, judul ayat-ayat hukum, tafsir, dan uraian perintah-perintah dalam Al-Quran yang ditulis pada tahun 1976 karya Ki A. Dahlan Saleh dan M.D. Dahlan. Ada juga buku berjudul Tafsir Ayat Ahkam tentang beberapa perbuatan pidana dalam hukum Islam yang ditulis pada tahun 1984 karya Nasikun. Untuk periode yang ketiga, yakni Dasawarsa 1990-an. Sebenarnya pada periode penafsiran atau buku tafsir yang muncul pada periodisasi inilah yang ketiga ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam bukunya. Pada kesimpulannya, beliau mengatakan bahwa pada periode ini proses kreatif dalam penulisan tafsir terus terjadi pembaruan. Tafsir tematik banyak berkembang dengan berbagai tema yang dipilih penulis tafsir, tidak hanya berbentuk tematik klasik per ayat, surat atau juz tertentu. Pada periodisasi ini juga mulai ada tafsir dengan gaya bahasa ilmiah. Karena memang tafsir itu mulanya muncul, ditulis sebagai tugas akademik di kampus dalam rangka memperoleh gelar akademik ya. Untuk segi tema yang diangkat, terlihat bahwa karya tafsir di Indonesia pada periode ini sangat terkait dengan wacana dan problem yang sedang berkembang di tengah masyarakat, seperti teologi kebebasan manusia, hubungan sosial antar umat beragama, kesetaraan gender, dan lain-lain, yang menunjukkan adanya sensitivitas penafsir terhadap wacana pemikiran keislaman yang sedang berkembang. Lalu pada periode ini juga ditemukan para penulis yang berasal dari latar belakang yang beragam. Tidak hanya dari latar belakang keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir saja. Di situ ada penulis yang terkenal sebagai ekonom, ahli komunikasi, wartawan, maupun budayawan. Nah, untuk buku-buku yang representatif pada periode ini ada Ensiklopedia Al-Quran, tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci yang ditulis tahun 1996 karya Dawam Raharjo. Terus Wawasan Al-Quran, tafsir Maudhu'i Pelbagai Persoalan Umat karya Muhammad Quraish Shihab. Ayat Suci dalam Renungan 1-30 juz karya Muh E. Hasim. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran karya Nasaruddin Umar yang
bermula dari disertasinya. Tafsir kebencian, studi bias gender dalam tafsir yang ditulis oleh Zaituna Subhan, dan Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran yang ditulis pada tahun 2000 oleh Quraisy Shihab. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait teori Islah Kusmian. Baik, karena seluruh materi telah disampaikan, maka langsung saja dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang hendak bertanya atau memberi kritikan, memberi tambahan untuk materi pada materi yang telah disampaikan, disilahkan. Kami buka 3 pertanyaan. Baik, sebelum ke pertanyaan, terima kasih untuk pemakalah. Ada beberapa hal misalnya ya yang terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kalau kita buka kitab Al-Aqdul Farid ya Ibnu Abdi Rabbi, di sana itu diutarakan data sejarah ya berupa surat dari persisnya surat dari Raja Sriwijaya ya di Palembang di Sumatera sana ya. Tahunnya 717 ya. 717 Masehi ya. Pada masa Daulah Umayyah, surat ini ditujukan ke salah satu khalifahnya Umar ibnu Abdul Aziz ya. Di situ dituliskan ya, Malikil Amlak alladhi huwa ibnu alfi mulkin والذي تحته بنت ألف ملك والذي في مربطه ألف فيل والذي له نهران ينبتان العود والجوز والكافور ya. Apa yang kemudian membuat surat ini diduga kuat merupakan surat dari balasan ya, balasan persisnya, balasan dari sekretaris Daulah Umayyah saat itu ke Raja Sriwijaya, karena di sini ada ungkapan kafur, ya, kapur barus itu, kapur barus, dan sebagaimana kita baca sejarah ya pada masanya memang Nusantara Al-Jawi, sama bagian Sumatera sana itu memang dikenal komoditas kapur barusnya, sampai ada daerah Baros sana ya, Barus. Ya. Kalau sekarang kalau tidak salah masuk Sumatera Utara itu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Demikian juga ada di Rihlatu Ibni Batutah ya. Di sana juga disinggung soal kerajaan Samudra Pasai, tapi dibahasakan dengan Dikru Sultanil Jawa, karena memang Timur Tengah saat itu memang mengenal Nusantara itu dengan sebutan Jawa. Makanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ya wafat 1898 ya, itu nisbatnya bukan Al-Bantani ya, tapi disebut sebagai Al-Jawi, karena Nusantara saat itu memang dikenal dengan sebutan Al-Jawi. Nah, itu disebut wa huwa sultanul malik al-zahir min fudala'il muluk wa kuramaihim syafi'iyul madhhab muhibbun fil fuqaha yahduruna majlisahu lil qira'ah wal mudhakarah wa huwa kathirul jihad bla 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 dan seterusnya wal ghazu dan seterusnya. Nah, ini menegaskan bahwa ada pertalian kuat antara Nusantara dengan sumber keislaman ya, terutama di Timur Tengah sana. Itu kurang lebih. Nah, terkait dengan sejarah Wali Songo ya, salah satu dakwaan kenapa Wali Songo itu fiktif karena tidak ditemukan literatur yang menceritakan ya tentang Wali Songo tersebut ya. Ini karena mungkin ketidaktahuan yang bersangkutan ya. Jangan lupa bahwa
salah satu ulama Nusantara yang nggak pernah menginjakkan kakinya di tanah Arab, dari Tuban, Jawa Timur, ya, Syekh Kiai Haj, siapa? Abul Fadl As-Senori At-Tubani. Itu punya karya yang ditulis dalam bahasa Arab, namanya apa? Ada yang tahu? Ahlal Musamarah fi Hikayati Awliya'il Ashrah. Ya. Ahlal Musamarah fi Hikayati Awliya'il Ashrah. Ya, kebetulan ayah saya salah satu murid beliau. Nah, alhamdulillah ayah saya berasal dari Senori, dari daerah yang sama, desa yang sama dengan Bahdal, ya. Jadi saya juga membaca, ya, punya kitabnya, yang punya ayah saya maksudnya. Saya baca tentang sejarah Wali Songo, ya, Ahadal Musamarah bi Hikayati Awliya'il Ashrah. Beliau mengisahkan bagaimana sejarah Wali Songo di sana. Nanti teman-teman bisa baca dan juga bisa di-download di internet. Nah, terkait dengan perkembangan tafsir di Indonesia, nah tentu ya seiring dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia sebagai satu daerah yang awalnya menganut keyakinan animisme, dinamisme, dan juga sebagiannya adalah Hindu, Buddha, ya, Tripitaka dan seterusnya, maka Islam adalah agama baru yang dibawa oleh para doatnya, oleh para ulama kita. Nah, tentu ya tidak ujuk-ujuk kemudian nulis tafsir kan gitu. Jadi ya berproses dulu, dan proses itu tentunya memakan waktu yang tidak sebentar begitu ya. Mulai biasanya ya diajarkan tentang Islam, tentang iman, ya. Belum perlu tafsir itu ya. Baca Qur'annya aja masih latah kan. Belajar tafsir. Ya bertahap dulu ya. Mulai dari akidah dulu, kemudian baru sedikit-sedikit ya. Seiring dengan diajarkan syariat, sholat, dan seterusnya ya. Seiring dengan itu pula mulai diajarkan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, alif, ba, ta, ta, jim, dan seterusnya. Alif fathah, a, ba kasrah b, ya, ba dhammah bu, dan seterusnya. Apa kaidah Baghdadiyah. Itu tinggalannya Wali Songo. Nah, kemudian baru melangkah ke disiplin ilmu syariat. Tentunya yang berkait dengan ini adalah persoalan hukum ya, fikih ya, bagaimana melaksanakan ibadah secara sah, secara benar ya. Kemudian juga bagaimana fikih muamalah ya, bertahap. Oleh karena itu jangan heran kalau kemudian dalam teorinya Nasruddin Baidan ya, teori sejarah perkembangan tafsir di Indonesia yang paling komprehensif di antara dua ya, Pak Howard sama Pak Islah. Jadi masih kosong di sana di awal-awal. Kalau Islam itu masuk ke Indonesia sejak awal ya abad ke-7, maka ya masih kosong saja ya, masih pengenalan terhadap Islam. Baru kemudian secara bukti kesejarahan baru ditemukan pada abad ke berapa? Ke-16 ya, tahun 15-an 1500 Masehi itu baru ditemukan, itu pun potongan tidak lengkap manuskrip ya, potongan tafsir surat Al-Kahfi. Ya, itu pun tidak di sini tempatnya, tapi di Leiden, Belanda sana. Kenapa? Karena saat penjajahan itu ya, Belanda ya khususnya, mungkin ini juga ide dari Snokhorgrunge, itu secara keilmuan akademik tuh punya kepentingan besar terhadap manuskrip Nusantara untuk dikaji, tapi ngajinya nggak di sini ya, di Leiden sana Belanda. Makanya ada banyak menurut keterangan teman-teman yang kuliah di sana, ada banyak yang belum sempat terjamah di sananya, untuk dikembalikan secara resmi ke Indonesia, kecuali kerisnya Pangeran Diponegoro ya, dikembalikan ke Jokowi. Baik, adapun manuskrip keislaman, nah ini masih banyak di sana. Oke. Baru pada abad keberapa, ke-17, baru ditemukan satu manuskrip yang lengkap ya, berbahasa Melayu, Melayu Jawa ya kan, Melayu Nusantara maksudnya, karena ditulis dengan menggunakan aksara Arab Pegon ya.
tafsir apa? Tarjuman Al-Mustafid, ya, karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, wafat tahun 1693 Masehi. Jadi berkembang sedemikian rupa karena memang kerajaan pertama Islam itu adanya di mana? Kalau menurut Ibnu Abdi Rabbih di Aitul Farid, ya maka ya Sriwijaya, ya. Kemudian baru Samudra Pasai pada masa Wali Songo itu, ya, karena Wali Songo di Jawa itu beberapa tokohnya, misalnya Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari Pasai sana, meninggal tahun berapa? 1400, abad ke-15 lah, ya, kerajaan Majapahit, ya, di Mojokerto, Jawa Timur sana. Nah, ini terkait dengan perkembangan tafsir baru di abad keberapa? 19, ya. 19 baru kemudian ada salah satu ulama kita dari Banten, ya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, itu pengarang tafsir. Itu pun ngarangnya nggak di sini, ya. Ngarangnya di Mekah sana, ya, dan berbahasa Arab pula, ya. Dan bahkan yang kemudian menginspirasi beliau untuk menulis, ya, Alfiyatut Ta'lif Tasnif, di mukaddimahnya itu waqad haddani ba'dul a'izza wa kitaban tafsiran bla bla bla, beliau ungkapkan, ya, tentu kolega-kolega ini juga banyak juga dari ulama Nusantara, karena Indonesia belum lahir saat itu, ya. Wafat tahun berapa? 1898, ya, abad ke-19. Jadi ya Indonesia masih ratusan tahun kemudian baru lahir, baru merdeka 1945. Jadi sudah nulis tafsir Syekh Muhammad Nawawi. Ini yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji karena beliau adalah salah satu atau boleh dibilang sedikit, ya, ulama yang kemudian meninggalkan gelanggang jihad. Saya sempat menitip pada salah satu kawan yang menulis disertasi tentang al-jihad fi al-Quranil Karim, ya, itu dirasah li tafsir Marhlabid, ya, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Saya nitip, ya, apa yang membuat Syekh Muhammad Nawawi itu meninggalkan dalam tanda kutip, ya, gelanggang jihad dan kemudian malah pergi ke Makkah, gitu, ya. Mungkin salah satu argumentasinya, ya, harap saya adalah salah satu ayat di surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, ya, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Nah, sayangnya memang Syekh Nawawi idza raja'u ilaihim, nggak pulang lagi ke sini. Ya, wafat di Makkah. Ya, kita husnudzon tentu, ya, karena nggak semua perang itu masih di mana-mana perang, gitu, ya. Semua kiai, semua ulama itu menjadi pemimpin perang. Karena Syekh Nawawi dia tafaqahu fiddin, ya sudah. Baik, nah ini satu hal yang menarik tentunya, teman-teman, ya. Nah, terkait dengan ketiga pendapat tadi, tentu yang paling komprehensif adalah pendapatnya Nasruddin Baidan, Prof, ya. Adapun pendapat Pak Islah, Prof, ya, itu secara periodisasi, ya, secara tahunnya itu kurang lebih sama dengan teorinya Howard saja, mungkin beda istilah saja, ya. Kalau Howard itu menggunakan istilah generasi. Kalau Pak Islah itu menggunakan istilah periode pertama, kedua, dan seterusnya. Adapun tahunnya, ya, karya-karya di bidang Al-Quran, ya, itu ya sama saja, ya, karena ya, tidak ada yang berbeda, ya. Barangnya ya itu saja, cuma periodisasinya yang berbeda. Nah, sehingga meskipun tadi diungkapkan oleh pemakalah bahwa Pak Islah juga mengutarakan tafsir yang lahir sebelum abad ke-20, tapi ya realitasnya memang Pak Islah juga tetap mulai melakukan periodisasi pada mulai awal abad ke-20, ya, 1900.
1900. Padahal sudah ada karya tafsir yang lengkap ya dalam bahasa Melayu, Jawi tadi ya, Arab Tegon ya, terjemahan Al-Mustafid, dan juga ditulis oleh ulama Nusantara, bukan ulama Indonesia ya. Indonesia belum lahir saat itu. Ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi ya, Tafsir Al-Munir di Kashfi Ma'ani Tanzil, atau judul aslinya itu apa, Marah Labid di Kashfi Ma'ani Qur'anil Majidin, sesuai yang tertulis dalam mukaddimahnya. Adapun 1960 dan seterusnya itu sama semuanya antara What for the Spill dan juga Pak Islah. Demikian teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mau menambahkan, falyatafaddal masykur. Silahkan. Ini yang terjauh dari daerah mana? Boleh tahu?